Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumah ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Anies diminta reformasi akhlak elit bangsa ketika jadi presiden. Kemudian Syahganda, revolusi mental Jokowi bohong ya. Dan ini sebagai ungkapan seorang aktivis yang memang pada saat menjalankan fungsinya sebagai untuk mengkritik ya pemerintah untuk menjadi yang lebih baik, ternyata ada halangan, yaitu dikriminalisasi, dan itu yang disampaikan oleh Syahganda. Dan harapan ya tentu saja ke depan terkait presiden ke depan ya, kalau jadi Anies Baswedan itu untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak ini penting ya. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, jika terpilih sebagai Presiden RI, Anies Baswedan diminta untuk memenjarakan semua perampok uang negara di rezim Joko Widodo, termasuk menyelidiki anak-anak Jokowi yang memiliki uang ratusan miliar. Nah, ini tegas sekali ya dari Syahganda Nainggolan ya. Begitu pesan yang disampaikan oleh aktivis dan pakar kesejahteraan sosial Syahganda Nainggolan dalam acara launching relawan bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang bernama Bronis, dan launching posko pilihan rakyat PPR di Komplek Bonagabe nomor 101 Blok A2, Jalan Jatinegara Timur Raya RT 0102 Bali Master, Jakarta Timur, Minggu. Syahganda mengatakan Indonesia bisa membuat rakyatnya kaya lantaran memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Bahkan kekayaan sumber daya alam Indonesia bisa membuat perusahaan Hindia Timur Belanda VOC pernah menjadi salah satu perusahaan yang terkaya di dunia. Nah, ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Syahganda, dan nanti kita ulas. Yang masalah ini pejabatnya pengen kaya sendiri, rakyatnya dibiarkan miskin. Ini yang terjadi sekarang, ujar Syahganda seperti dikutip kantor berita politik Ermol. Syahganda kemudian menyoroti fenomena pejabat Indonesia yang bergaya hidup mewah dan memamerkan harta kekayaan. Masa ada uang pejabat puluhan miliar masih eselon 3? Itu sudah sinting, itu bukan individu, itu gerombolan ramai, bukan oknum. Maka saya bilang itu bukan oknum, itu sudah kejahatan sistematis dan terstruktur dari rezim Jokowi ini. Ini sudah kejahatan bersama, tegas Syahganda. Untuk itu, kata Syahganda, jika Anies menjadi presiden maka bukan lagi membongkar persoalan-persoalan kecil, akan tetapi melakukan reformasi total elit-elit bangsa. Bukan mentalnya tapi akhlaknya. Revolusi akhlak bukan revolusi mental ya, itu sudah bohong. Revolusi mental Jokowi bohong. Semua sekarang elit-elit itu berpesta pora, itu yang harus dilakukan Anies, terang Syahganda. Sehingga jika Anies berkuasa maka harus menangkap semua orang-orang jahat yang dan dimasukkan ke penjara di pulau-pulau yang banyak nyamuk malaria, ucap Syahganda. Karena nggak boleh orang rampok tanpa ada hukuman, itu bahaya. Bukan saya dendam atau apa-apa, itu tidak boleh, kita tidak menghukum. Ini memang ada masalah menggunakan negara untuk memperkaya diri, kita selidiki. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliar diselidiki dari jualan pisang martabak? Bagaimana orang jual martabak bisa punya uang ratusan miliar? Nggak mungkin, jelas Syahganda. Akan tetapi Syahganda juga meminta hal itu dilakukan tetap dengan cara-cara demokrasi, agar rezim Anies nantinya tidak mengikuti cara rezim Jokowi saat ini yang dianggap memiliki dendam terhadap masa lalu, akan tetapi menggunakan cara-cara yang tidak jelas. Dalam acara ini turut dihadiri Ketua Umum DPP Bronis Yusuf Blegur, wartawan senior Edi Mulyadi, CEO Ermol Network Teguh Santosa, anggota DPR RI 2009 hingga 2014 dari Partai Demokrat Ramadan Pohan, anggota DPD RI Tamsil Limrung, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benika Harman, Wakil Ketua DPP PKS Handi Risma, dan aktivis Anton Permana. Ya, sobat sekalian, itu ya menarik apa yang disampaikan oleh Syahganda Nainggolan ya, merupakan curahan hati dari seorang aktivis yang dicederai gitu ya, nilai ya aktivitasnya sebagai seorang yang
mencoba untuk memperbaiki negara dengan cara mengkritik, ya. Jadi cara sederhana mengkritik yang dilakukan oleh Saganda Nainggolan dan juga bersama dengan aktivis yang lain, ya, termasuk juga Anton Permana gitu ya, Bang Edi Mulyadi, ya, dan lain sebagainya, itu memang tidak bisa menemukan ekosistem yang baik di rezim ini, ya, di rezim pemerintahan Presiden Jokowi, karena entah kenapa ketika hal yang dikatakan mengkritik itu, ya, di era reformasi ini harusnya menjadi lebih baik, ya. Kenapa ada reformasi? Karena Orde Baru ketika orang mengkritik itu langsung, ya, dianggap sebagai the common enemy. Tetapi setelah reformasi, harapan, ya, para aktivis, ya, civil society, kemudian juga masyarakat pada umumnya berharap ketika pemerintahan itu, ya, setelah reformasi itu jauh lebih baik, ya. Dan kenyataannya setelah, ya, pemilu reformasi yaitu 99, kemudian 2000 SBY 2 periode itu, ya, kurang lebih ada perbaikan. Tetapi setelah masa SBY berlalu, yaitu masa Presiden Jokowi, diharapkan tentu saja secara sunatullah itu harusnya lebih baik, malah kita dapatkan kondisi kebebasan untuk bicara itu malah, ya, dikebiri gitu, ya, dikriminalisasi, ya, dengan, ya, pasal-pasal yang tidak masuk akal, ya. Misalnya pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu ujaran ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran, ya. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang TE tentang ujaran kebencian yang bermotif sara, ya, dan lain sebagainya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Saganda tegas, ya, revolusi mental, revolusi akhlak itu perlu untuk reformasi, ya, karena revolusi mental Jokowi bohong, ya. Tegas yang disampaikan oleh Saganda, dan memang Saganda memang kenapa bisa seberani ini, ya, karena dia menjadi korban, ya, korban dan berserta dengan aktivis lain ketika menyampaikan pendapatnya yang harusnya, ya, difasilitasi, ya, diacungi jempol gitu, ya, malah dikriminalisasi, ya. Dan dia sudah menjalankan masa tahanannya, ya, selama kurang lebih 8 bulan berserta dengan aktivis yang lain dalam mengkritik Undang-Undang Omnibus Law, ya. Dan setelah itu, setelah ada putusan Undang-Undang Omnibus Law itu inkonstitusional, ya, baru semuanya, ya, semua publik langsung ya, ya, kenapa tidak dari sejak MK itu memutuskan inkonstitusional, ya, harusnya, ya, yang melakukan, ya, kriminalisasi termasuk pemerintah itu harusnya minta maaf kepada aktivis, ya. Itu yang kalau nggak salah pernah disampaikan oleh Saganda Nainggolan. Nah, ini penting, ya, ketika para aktivis dan juga para orang-orang yang menginginkan perubahan, termasuk juga aktivis yang lain dalam launching relawan Anies, ya, berharap banyak kepada Anies Baswedan, termasuk juga Saganda dalam hal ini yang melihat potensi Indonesia itu luar biasa gitu, ya. Dia sampaikan, ya, kekayaan Indonesia itu luar biasa, bahkan, ya, VOC pun, ya, milik Belanda, perusahaan Belanda itu pernah menjadi salah satu perusahaan yang terkaya di dunia, ya. Salah satunya mengeruk kekayaan alam yang ada di Indonesia, ya. Kalau kita belajar sejarah ketika SD, SMP, SMA, ya, VOC itu, ya, mengambil rempah-rempah gitu, ya. Jadi Belanda itu memang tidak begitu kaya dengan kekayaan alam, tetapi Indonesia kaya gitu, ya, rempah-rempah, ya, nilainya luar biasa, dan rempah-rempah itu fungsinya sangat beraneka ragam untuk herbal, pengobatan, untuk menghangatkan tubuh, karena Eropa pada saat dingin sekali gitu, ya. Bisa saja kalau tidak ada rempah-rempah Indonesia, ya, Eropa itu orang-orangnya bisa mati kedinginan. Nah, itu hal sekelumit saja gitu, ya. Dan ketika sudah ada kemajuan zaman, ya, diketemukan potensi emas, ya,
pegunungan Grasberg ya, kemudian juga potensi sumber daya alam yang lain ya, misalnya batu bara ya. Dan kemarin ya, tahun kemarin kita mendapatkan windfall profit yang luar biasa, yang harusnya ya, kalau to be fair ya, hasil dari kekayaan sumber daya alam itu bisa dikelola langsung oleh negara ya, bisa dikelola langsung oleh negara. Nah, masalahnya sejak zaman reformasi ya ke sini, negara ini ya tidak malah menjalankan apa yang ada di dalam konstitusi ya, pasal 33, bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dibagikan secara merata kepada rakyat ya. Jadi konstitusi yang sudah ada itu nggak dijalankan ya, malah menjauhi konstitusi yang sudah ada ya, dengan penyerahan sumber daya alam yang ada di negeri ini kepada asing dan asing ya. Bagaimana penguasaan ya sejak pegunungan Grasberg oleh VT Freeport yang harusnya sudah habis ya, diutak-atik ya, supaya memang kapitalisme ini kan tidak tidak memberikan ruang untuk pemerintah untuk menjadi pengelola, tetapi hanya sebagai mediator ya. Akhirnya pegunungan Grasberg bertahun-tahun dikelola oleh VT Freeport ya, dan nilainya luar biasa ya. Dan tentu saja seperti kebiasaan, hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang ada itu lebih banyak ya dialihkan ataupun dibawa ke luar negeri gitu ya. Dan walhasil kita ketahui hingga saat ini ya, kesejahteraan rakyat Papua jauh panggang dari api ya. Kemudian untuk dan di situ juga di sekitar Papua ada Kabupaten Intan Jaya yang ada blok Wapu yang potensi emasnya ya itu lebih besar daripada pegunungan Grasberg yang saat ini dikelola oleh Freeport ya. Jadi emas di blok Wapu itu ya sudah ada di permukaan tanah ya, tidak perlu mengebor sedalam seperti melakukan pengeboran di pegunungan Grasberg. Dan ini masih akan berpotensi untuk sebagai penghasilan negara kalau dikelola oleh pemerintah itu sendiri gitu ya. Nah, sayangnya dengan kebiasaan kita yang masih memakai sistem kapitalis, kemungkinan besar akan dilelang dan diserahkan kepada asing dan asing. Akhirnya ya kita ketahui kesejahteraan masyarakat kita yang harusnya menjadi masyarakat yang sejahtera, Gemah Ripalo Jinawi ya, Baldatun Toibatu Warobol Gopur itu jauh panggang dari api karena sistem kita yang masih kapitalis yang menyerahkan seluruh sumber daya alam itu kepada asing dan asing. Nah, terutama juga masalah pejabat publik gitu ya. Ya, pada saat kasus Rafael Alun Trisambodo kita ketahui ini menjadi awal ya sebagai pajak gate ya untuk membuka skandal ya, mega skandal pajak yang sebenarnya sudah menjadi rahasia publik tentang mafia pajak yang ada di internal DJP gitu ya. Karena sebelumnya kita ketahui kasus Gayus Tambunan itu belum lupa dari ingatan kita, dan setelah itu kita berpikir bahwasanya Dirjen Pajak itu tidak ada kasus yang lebih heboh lagi seperti kasus Rafael sekarang ya, dan kita anggap bahwasanya ada sedikit perbaikan. Ternyata kondisi itu tidak berubah dan malah lebih buruk ya. Jadi saat ini Kemenkyu yang dipimpin oleh Sri Mulyani ya, ternyata kita ketahui tidak bisa ya memimpin institusi Kementerian Keuangan ini dengan lebih baik ya. Diketahui ya banyak pelanggaran pejabat Dirjen Pajak. Bayangkan eselon 3 mempunyai kekayaan 56 miliar. Pun setelah dikorek-korek ternyata kekayaan Alun Trisambodo itu lebih dari 56 miliar yang disebut-sebut oleh pemberitaan ya. Juga ada safe deposit box yang nilainya 37 miliar kurang lebih ya, dan uangnya semua itu dolar, nggak ada rupiahnya gitu ya. Dan kita yakin ya
ini bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang, satu orang nggak akan berani, pasti ini dilakukan oleh berjamaah gitu ya. Makanya alat-alat para pejabat publik saat ini yang moralnya ya ambruk ya, bobrok ya, diharapkan ya pada pemerintahan Anies ini bisa ada perbaikan. Nah, bagaimana kalau kedepannya Anies sama-sama kondisinya tidak ada perubahan? Ya kita akan kritik. Makanya ketika kita para aktivis itu menyerukan perubahan, perbaikan untuk negeri ini, ya diharapkan ya tidak berharap pada satu sosok ya, tetapi ya lebih menginginkan kepada suatu nilai, yaitu kejujuran ya, kemudian terciptanya akhlak mental para pejabat publik yang berintegritas gitu ya, yang lebih memilih ya untuk mengabdikan diri untuk rakyat, terutama ya itu semuanya harus dimulai dari pemimpin gitu ya. Kan ada slogan ikan busuk itu dari kepala ya. Kalau ada permasalahan negeri ini, harusnya ya semua keteladanan harus dimulai dari sang pemimpin atau presiden dalam ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.